Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah, kita benar-benar meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu kandungannya atau isi kandungannya, pengertiannya, maupun bahasanya serta tulisannya. Semuanya benar-benar menunjukkan kebenaran yang nyata. Semuanya itu mengagumkan dan menarik untuk dipelajari. Pada kesempatan ini, kami akan mengaturkan dua kata yang merupakan jamak dari nabi, yaitu nabiun atau nabiyin dan al-anbiya. Masing-masing bunyinya memang berbeda, tetapi itu keduanya bentuk jamak dari kata nabi yang artinya para nabi. Karena bentuknya berbeda atau bunyinya juga berbeda, meskipun dalam bentuk jamak dari kata yang sama dan artinya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Dalam kesempatan ini kami akan mengaturkan contoh ayat-ayat yang menggunakan kedua kata itu beserta tafsirnya, yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Ali Imran ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Kata nabiyin itu bisa an-nabiyun, jamak salim, bisa disebut dengan jamak qillah. Tafsir surat Al-Imran 21. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah yang menunjukkan keesaannya dan kebenaran para nabi-nabinya, juga orang-orang yang membunuh para nabi dengan zalim dan tidak dibenarkan, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang membunuh para pengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kemakrufan, dan yang mengajak untuk meninggalkan kemungkaran, maka peringatkanlah mereka dengan azab yang pedih dan menyakitkan. Mubarid berkata, ada kumpulan orang dari Bani Israel yang didatangi oleh para nabi yang mengajak untuk menyembah Allah, kemudian segolongan orang mukmin dari mereka berdiri kemudian meminta mereka untuk masuk Islam. Namun orang-orang Bani Israel itu membunuh mereka, maka ayat ini turun untuk mereka. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi kami aturkan tentang ayat yang di dalamnya terdapat kata nabiyin atau bisa dibilang an-nabiyun beserta tafsirnya
dan penjelasan kata Nabiun. Untuk selanjutnya kami haturkan contoh ayat yang menggunakan kata al-anbiya yang artinya sama dengan nabiin, yaitu para nabi. Hanya saja sebutannya, kalau an-nabiin itu jamak salim, kalau al-anbiya itu jamak taksir. Dan selanjutnya kami akan memberikan penjelasan ayat tentang yang ada kata al-anbiya dan penjelasannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Ali Imran 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu ahniya. Sanaktu ma qalu wa qad lahumul anbiya'a bi ghairi haq. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Tafsir Surat Ali Imran 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu membutuhkan kami, meminta dari kami untuk meminjamkan harta benda kepadanya. Sedang kami orang-orang kaya. Kami akan mencatat perkataan yang mereka ucapkan itu, dan kami juga akan mencatat bahwa sesungguhnya mereka itu rela dengan pembunuhan yang dilakukan nenek moyang mereka terhadap nabi-nabi Allah secara zalim dan penuh permusuhan. Dan kami akan menyiksa mereka karena perbuatan tersebut di akhirat kelak. Dan kami akan berkata kepada mereka di saat mereka sudah berada di dalam neraka, rasakanlah siksaan neraka yang membakar. Penjelasan perbedaan kata an-nabiyun dan al-anbiya seperti berikut. 1. Kata an-nabiyin itu bisa an-nabiyun, disebut jamak salim, bisa disebut jamak kilah, artinya jamak tetapi jumlahnya sedikit. 2. Kata al-anbiya itu disebut jamak taksir, bisa disebut jamak katsroh, artinya jamak dan jumlahnya lebih banyak. 3. Ketika disebut kata al-anbiya dan kata an-nabiyun, meskipun artinya sama, yaitu para nabi, tetapi untuk kata al-anbiya itu nabinya lebih banyak daripada disebut dengan kata an-nabiyun. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang perbedaan an-nabiyin dan al-anbiya meskipun artinya sama atau memiliki arti yang sama, namun pengertiannya masing-masing tidak sama atau berbeda. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan dua kata yang mirip dengan an-nabiyin dan al-anbiya yang memiliki arti sama tapi pengertiannya berbeda, yaitu kata ulama dan alimin atau alimun. Masing-masing
memiliki arti yang sama, yaitu para ulama, para orang yang berilmu, tetapi dalam bentuk jamak yang berbeda. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Fatir ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kata al-ulama itu jamak taksir, bisa disebut jamak kathroh. Surat Al-Ankabut 43. Watil kam athalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha ilal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Penjelasan kata al-alimun pada surat Al-Ankabut 43 dan kata al-ulama pada surat Fatir 28 itu artinya sama, tetapi sebutannya berbeda. Kata al-alimun itu disebutannya jamak salim atau jamak kilah, sedang al-anbiya itu jamak taksir atau jamak kathroh. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang bedanya kata nabiyin dan al-anbiya, meskipun masing-masing bentuk jamak dari kata nabi yang artinya sama, yaitu para nabi. Namun pengertiannya masing-masing tidak sama. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usahanya memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.